Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin sekalian. Hari ini tepat tanggal 28 Oktober 2022. Kita sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Suatu ikrar, suatu tekad dari seluruh anak bangsa, seluruh pemuda di wilayah Indonesia, dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama, berbagai pulau, ingin Indonesia bersatu menjadi sebuah negara, sebuah bangsa yang mempunyai harapan di masa depan, membawa kejayaan bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya, tentu kejayaan bagi wilayah Nusantara ini. Pada kesempatan ini, saya Odi Juanda dari Watch ditemani senior saya Bang Bu Ishak dan putri pengacara terkenal Bapak Alvin Lim ada bersama kita untuk mencoba menggugah, menggali kembali rasa kebangsaan, bagaimana ruh semangat dari para pemuda masa lalu diamini oleh kita untuk tetap kita bersatu jaya dalam negara Republik Indonesia. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Ade Catherine, ya, bagaimana pandangan Ade tentang Sumpah Pemuda yang sekarang sudah ke-94? 94 kalau menurut aku. Itu kan di Kongres Pemuda ya, itu itu kan di Kongres Pemuda ya. Isinya kami putra-putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Itu kan menunjukkan kalau kita ini adalah Indonesia ini adalah tanah air kita. Kita lahir di sini, kita juga hidup di sini. Dan karena ini adalah tanah air kita, sudah seharusnya kita melakukan sesuatu untuk tanah air kita. Seperti menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Semua harus kita lakukan untuk bangsa kita, karena kita lahir di Indonesia. Dan kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kita harus bangga menjadi mempunyai kebangsaan Indonesia. Harus bangga menjadi orang Indonesia. Ya gitu. Dan juga kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalau menurut aku itu di zaman sekarang harusnya orang-orang tuh harus mengurangi perkataan yang menyakiti hati orang. Harus lebih menggunakan bahasa itu dengan hal-hal untuk yang berguna. Itu menurut aku. Ya. Bang Buyung, ya tentunya Abang sebagai senior juga sebagai orang yang berlatar hukum, kita tahu bahwa keadilan adalah satu-satunya jalan untuk menyatukan umat manusia dari berbagai lapisan, dari berbagai ras. Hanya dengan keadilanlah orang bisa merasa nyaman, merasa diperlakukan sama, diperlakukan sebagai manusia. Nah, bagaimana kondisi keadilan saat ini menurut Bang Buyung sendiri? Apakah sudah bagus, semakin jatuh, terpuruk, atau suram? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kejadiannya kasus Alvin Lim ini, kita bertambah yakin bahwa negara ini tidak baik-baik saja. Masalah hukum itu di Indonesia ini sudah tidak ada manfaatnya lagi buat masyarakat. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Negara ini katanya negara hukum, tapi kenyataannya dalam praktek yang berlaku itu hanya hukum rimba. Saya sebagai lulusan fakultas hukum malu melihat pengadilan sekarang. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kita harus merubah semuanya, tentu dengan melalui akhlak. Ya, seperti di UI, kalau kita dulu pernah kuliah, kita diajarkan, apalagi di fakultas hukum, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Ini tiga-tiganya tidak ada. Nilai-nilai itu sudah tidak ada lagi. Nah, buat saya yang pernah kuliah di fakultas hukum, saya merasa, ya kalau dibilang hancur hati. Nah, kami bergabung dengan teman-teman di UI Watch, berjuang untuk kebenaran dan keadilan kejujuran.
Dengan kasus ini kami kita terpanggil bersama. Apa yang bisa kita bantu buat Anfilim? Paling tidak pada saat ini secara moral kita harus dukung bahwa perjuangannya Anfilim aja perjuangan kita. Kalau saya bilang ini Anfilim ini pejuang hukum tanpa jasa. Saya rasa dia tidak berharapkan jasa karena saya pernah ngobrol sama beliau pada saat itu. Yang penting bangsa ini tegak lurus ke atas. Jangan sampai bangsa ini terpecah-pecah. Ya, jangan terberai-berai. Kita harus menjaga kedaulatan bangsa ini. Memang kalau kita lihat banyak sekali suku bangsa di Indonesia ini. Nah itu kita harus satukan supaya negara ini tetap berdaulat. Kira-kira demikian. Terima kasih pada Bang Buyung. Tentunya sebelum kita mengakhiri bincang singkat ini, saya sebagai warga bangsa juga sangat berharap pada seluruh pimpinan di negeri ini, seluruh para penegak hukum dan rakyat biasa, marilah kita belajar untuk taat hukum, menegakkan keadilan. Sebab kalau orang berbuat semena-mena tidak mau taat hukum, sama aja dengan preman atau garong. Ini negara berdaulat, negeri yang bisa tertib bila semuanya mau taat hukum. Tanpa mau taat hukum, ya pergi aja ke sana, ke tempat preman. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada para pemimpin negara, kepada penegak hukum, pada rakyat semua, mari kita bersama-sama berusaha sekuat apapun, sebisa apapun, kita usahakan tegakkan hukum agar negara ini bisa jaya, bisa tetap bertahan, bisa melindungi dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia secara adil. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya mendukung pernyataan senior saya Bang Buyung bahwa negeri ini harus tetap ada, harus tetap jaya, tidak boleh terpecah, tidak boleh berantakan, apalagi digadaikan kepada negara lain dengan harga murah, bukan seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Sekali lagi, di Hari Sumpah Pemuda, kami ingin menyatakan Indonesia Jaya, merdeka. Silakan kepada Ade untuk memberikan saran kepada bangsa ini. Bangsa ini. Ya. Ya kalau menurut aku, ya aku ngomongin papa aku ya. Papa aku kan ditahan saat dia sedang menegakkan keadilan. Orang mencari-cari kesalahan dia, tapi dia tidak berhenti. Tapi aku melihat bangsa ini, hukum di bangsa ini tuh, aku nggak melihat ini. Di mana equality before the law-nya? Kenapa papa aku? Kenapa nih ya? Papa aku ada pernah ngaduin ke Jamwas ya atas dugaan KTP palsu. Jaksa Agung punya 3 KTP ganda. Udah dilaporin, diaduin ke Jamwas, tapi laporannya nggak ditindaklanjuti. Sementara papa aku ini yang dia tidak sama sekali ikut serta dalam menggunakan KTP palsu tersebut, alamatnya dipakai untuk ditaruh di KTP palsu. Papaku tidak ada memalsukan. Di persidangan buktinya nggak ada, bukti asli atau palsu sebelumnya nggak ada, keterangan saksi nggak ada, buktinya nggak ada, tapi bisa divonis 4 tahun 6 bulan. Sementara pelaku utamanya cuma 2 tahun setengah. Di mana equality before the law-nya? Kenapa kalau Jaksa Agung yang kita laporin Jaksa Agung itu nggak diproses sama sekali, nggak ditindaklanjuti? Ini sangat menunjukkan bahwa perkataan Pak Buyung, ya ini menunjukkan bahwa perkataan Pak Buyung ini benar. Hukum ini sangat tajam ke atas, sangat tumpul ke atas, namun sangat tajam ke bawah. Ini benar adanya. Ya, jadi aku ingin meminta ini loh, udah ada buktinya. Dia sendiri yang punya 3 KTP ganda, papa aku alamatnya dipakai. Tapi cepet banget itu oknum-oknum cari-cari kesalahan papa aku. Menurut aku bangsa kita sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini menunjukkan kita ini sebenarnya ini tuh kita generasi muda ini harus berjuang untuk negara kita sendiri, karena yang nantinya tinggal di negara kita tuh bukan orang lain, kita sendiri. Justru orang-orang yang sudah berjuang untuk negara kita ini udah
lama-lama menghilang. Kita harus bangkit untuk negara ini. Itu kalau menurut aku. Makasih. Closing statement pada Bang Buyung kami persilakan. Mungkin pada kesempatan ini kami menghimbau terutama alumni UI yang selama ini masih beristirahat di rumah. Kita sebagai kampus perjuangan, mari kita berjuang untuk menegakkan keadilan di Republik ini. Jadi saya berharap Indonesia tetap jaya, tetap bersatu, tetap utuh seperti pendahulu kita berjuang untuk Indonesia Raya. Saya rasa demikian. Ya, terima kasih. Demikianlah ya bincang singkat dengan adik kita dan juga dengan Bang Buyung persoalan bagaimana ruh perjuangan, ruh semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 masih bisa kita teruskan dan akan kita wariskan terus kepada generasi muda sehingga Indonesia bisa jaya selamanya. Indonesia bisa jaya bila semua rakyat Indonesia memiliki negeri ini. Bahwa negeri ini harus utuh, harus bersatu, harus adil. Tanpa keadilan, persatuan tidak ada artinya apa-apa. Oleh karena itu, mari kita belajar menegakkan keadilan siapapun, tidak mengenal siapapun, tidak mengenal rakyat kecil yang harus adil, pejabat harus adil, penegak hukum harus adil, rakyat harus adil, semua harus adil. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama tegakkan keadilan. Terima kasih.